Ya, perkenalkan, nama saya Johnson, NPM 1940 30349. Di sini saya akan menjelaskan prinsip kerja kompresor. Jadi kompresor yang saya ambil di sini adalah kompresor torak, mata kuliah manajemen perawatan. Jadi pengertian kompresor itu yaitu pesawat atau mesin yang berfungsi untuk memanfaatkan atau menaikkan tekanan atau memindahkan fluida gas dari suatu tekanan statis rendah ke keadaan tekanan statis yang lebih tinggi. Definisi kompresor torak merupakan salah satu positif displacement kompresor dengan prinsip kerja memanfaatkan dan mengeluarkan udara atau gas secara intermittent atau berselang dari dalam silinder. Pemanfaatan udara atau gas dilakukan di dalam silinder. Elemen mekanik yang digunakan untuk memanfaatkan udara atau gas dinamakan piston atau torak. Nah, tekanan udara atau gas yang keluar merupakan tekanan discharge yang dihasilkan oleh kompresor reciprocating. Jadi di sini ada konstruksi kompresor torak. Jadi gambar kompresor torak itu seperti ini. Ini kemudian bagiannya yaitu kerangka atau frame. Fungsi utamanya adalah untuk mendukung seluruh beban dan berfungsi untuk sebagai tempat kedudukan bantalan, poros engkol, silinder, dan tempat penampung minyak pelumas. Kemudian poros engkol atau crankshaft berfungsi mengubah gerakan putar atau rotasi menjadi gerakan lurus bolak-balik atau translasi. Connecting rod berfungsi meneruskan gaya dari poros engkol ke batang torak melalui kepala silang. Batang penghubung harus kuat dan tahan bengkok sehingga mampu menahan beban pada saat kompresi. Kemudian silinder linear berfungsi sebagai lintasan gerakan piston torak saat melakukan proses ekspansi, pemasukan, kompresi, dan pengeluaran. Kemudian ada torak atau piston sebagai elemen yang menghandle gas atau udara pada proses pemasukan suction, kompresi atau compression, dan pengeluaran atau discharge. Kemudian katup kompresor berfungsi untuk mengatur pemasukan dan pengeluaran gas atau udara ke dalam atau keluar silinder. Katup ini dapat bekerja, membuat dan menutup sendiri akibat adanya perbedaan tekanan yang terjadi antara bagian dalam dengan bagian luar silinder. Nah, di sini ada prinsip kerja dari kompresor torak, yaitu prinsip kerja kompresor torak adalah sebagai berikut. Tenaga mekanik dari penggerak mula transmisikan melalui poros engkol dalam bentuk gerak rotasi dan diteruskan ke kepala silang atau crosshead dengan perantaraan batang penghubung atau connecting rod. Pada kepala silang, gerakan rotasi diubah menjadi gerakan translasi yang diteruskan ke torak melalui batang torak atau piston rod. Gerakan torak bolak-balik dalam silinder mengakibatkan perubahan volume dan tekanan sehingga terjadi proses pemasukan, kompresi, dan pengeluaran. Secara sederhana prinsip kerja perubahan tekanan dan volume dalam suatu kompresor torak simpelnya single acting dapat diuraikan dalam bentuk diagram PV. Karakteristik kompresor torak: kompresor piston atau reciprocating kompresor dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama kompresor piston kerja tunggal, kemudian yang kedua kompresor piston kerja ganda, dan yang ketiga kompresor piston diafragma. Jadi yang pertama itu kerja tunggal. Jenis kompresor ini sangat banyak di pasaran, di mana untuk digunakan untuk tekanan yang relatif kecil dan kapasitas yang banyak serta pengisian akan jauh lebih cepat daripada kompresor multi-stack. Biasanya kompresor ini hanya digunakan untuk kegiatan pemeliharaan dan perbaikan pada industri. Jadi di bawah ini adalah gambarnya. Yang pertama dia dalam langkah isap, kemudian yang dua itu langkah kompresi atau kompres,
dan yang ketiga itu keluar, outputnya. Kemudian yang kedua, kerja ganda. Kompresor ini hampir sama saja dengan kompresor torak lainnya, hanya terdapat perbedaan antara silinder satu dengan yang lainnya dan hanya memiliki satu filter udara. Dibuat berbeda karena pembuatan tekanan dari silinder satu dengan yang lain terdapat perbedaan yang dikarenakan volume silinder diperkecil dari silinder yang pertama. Kompresor ini biasanya digunakan untuk industri besar seperti pada industri kereta api untuk membuka roda kereta api di mana tekannya mencapai 150 bar. Kemudian yang ketiga yaitu diafragma. Kompresor ini merupakan varian konvensional dari reciprocating kompresor. Kompresor ini melakukan kompresi udara dengan menggunakan membran yang bergerak berputar untuk menarik udara masuk ke dalam kompresi dan memberinya tekanan untuk selanjutnya disimpan pada bagian tabung penyimpanan. Jadi mungkin itu saja dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.